Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Ridhai. Saya dari Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan menjelaskan sistem informasi manajemen. Oke. Yang pertama adalah pengenalan sistem informasi manajemen itu sendiri, yaitu sistem informasi manajemen atau disingkat SIM adalah sistem terintegrasi yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menyajikan informasi yang dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan manajerial. SIM atau Sistem Informasi Manajemen menggabungkan teknologi informasi, data, dan proses bisnis untuk mendukung operasional, taktis, dan strategi organisasi. Tujuannya itu mendukung pengambilan keputusan yang cepat, meningkatkan efisiensi operasional melalui otomatisasi dan integrasi data, kemudian mempermudah koordinasi antar departemen dalam organisasi, dan yang terakhir menyediakan informasi real time untuk analisis dan perencanaan. Komponen utama SIM, yaitu hardware, kemudian ada software, database, produser, dan yang terakhir adalah manusia. Contoh penerapan dalam e-commerce, misalnya sebuah toko online menggunakan SIM untuk yang pertama melacak stok, barang secara otomatis, kemudian menganalisis tren penjualan, kemudian ada mengelola hubungan pelanggan melalui sistem CRM, kemudian yang terakhir adalah membuat laporan keuangan dan performa bisnis secara berkala. Dengan SIM, pemilik bisnis dapat mengetahui produk mana yang paling laku, kapan waktu terbaik untuk promosi, dan bagaimana meningkatkan kepuasan pelanggan. Manfaat SIM atau sistem informasi manajemen dalam bisnis modern yaitu yang pertama adalah efisiensi waktu dan biaya, pengambilan keputusan berbasis data, yang ketiga peningkatan produktivitas, keempat pengawasan dan kontrol yang lebih baik, yang terakhir adalah adaptasi cepat terhadap perubahan pasar. Data adalah fakta yang belum memiliki makna ketika berdiri sendiri. Data bisa berupa angka, simbol, teks, gambar, atau catatan aktivitas. Ciri-cirinya yaitu belum diolah, tidak memiliki konteks, dan tidak dapat langsung digunakan untuk keputusan. Informasi adalah data yang sudah diolah, diberi konteks, dan memiliki makna sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Dengan ciri-ciri, ia sudah diproses dan dianalisis relevan, bermanfaat, dan memberikan insight. Hubungan data dan informasi dalam SIM, yaitu data diproses menjadi informasi, kemudian digunakan untuk keputusan. Contohnya adalah dalam e-commerce data atau jumlah klik atau transaksi. Proses dengan analisis tren, kemudian ada informasi, yaitu laporan performa penjualan, yang terakhir keputusan dalam menentukan stok, promosi, dan strategi pemasaran. SIM memastikan data yang tersebar di berbagai bagian organisasi dapat diolah menjadi informasi yang akurat dan tepat waktu. Komponen utama sistem informasi manajemen atau yang disingkat SIM, yang itu adalah perangkat keras atau hardware. Inilah semua perangkat yang digunakan untuk menjalankan sistem. Salah satu contohnya adalah komputer, kemudian ada perangkat jaringan, kemudian yang terakhir ada scanner, printer, atau barcode reader. Perannya adalah menjadi alat untuk input, proses, dan output data. Kemudian ada perangkat lunak atau software yang digunakan untuk mengolah data menjadi informasi. Jenis-jenisnya antara lain ada sistem operasi, aplikasi bisnis, dan software analitik dan database. Perannya mengatur alur kerja, memproses data, dan menyediakan laporan. Kemudian ada basis data atau database, yaitu adalah tempat penyimpanan data yang terstruktur dan mudah diakses. Contohnya data pelanggan dan transaksi dan stok barang. Dilanjut dengan prosedur atau prosedures. Prosedur adalah aturan, kebijakan, dan langkah-langkah yang mengatur bagaimana sistem digunakan. Contohnya SOP input data, prosedur backup data, dan alur kerja
setujuan transaksi demi menjalin sistem berjalan konsisten, aman, dan sesuai standar. Kemudian ada sumber daya manusia atau people, adalah komponen paling penting dalam SIM atau sistem ini sendiri. Terdiri dari pengguna operasional, yaitu kasir atau admin, dilanjut dengan manajer, analisis sistem, programmer, dan teknisi IT. Kemudian ada jaringan dan komunikasi atau networking dan communication. Komponen ini menghubungkan perangkat dan pengguna agar data ditransfer dengan cepat. Salah satu contohnya ialah internet dan intranet perusahaan, memungkinkan akses data real-time dan kolaborasi antar departemen. DBMS dan CBIS. Apa itu DBMS atau Database Management System? Adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat, mengelola, menyimpan, dan mengakses database. Memungkinkan data tersimpan secara terstruktur, aman, dan mudah diambil ketika dibutuhkan. Fungsinya antara lain menyimpan data secara terorganisir, mengelola akses pengguna, memproses query untuk mencari atau mengolah data, menjaga integritas data agar tidak terjadi duplikasi atau inkonsistensi, backup data, atau recovery untuk menjaga data tetap aman. Contoh-contoh di BMS sendiri adalah MySQL, Oracle Database, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, kemudian yang terakhir adalah MongoDB atau NoSQL. Peran DBMS dalam SIM sendiri yaitu dalam sistem informasi manajemen. Berfungsi sebagai mesin utama yang menyimpan seluruh data organisasi yang salah satunya adalah seperti data pelanggan. Kemudian apa itu CBMS? Sistem adalah sistem informasi yang menggunakan komputer untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, mendistribusikan informasi. Komponen-komponen CBIS sendiri adalah ada hardware, kedua software, database, telekomunikasi, people, dan prosedur. Jenis-jenisnya yaitu TPS, MIS, DSS, ISS, OIS. Kemudian ada yaitu peran CBIS dalam SIM. Menyediakan kerangka lengkap untuk mengolah data menjadi informasi. Hubungan DBMS dan CBISM dalam SIM. Yang pertama, fungsi. Jika DBMS mengolah database, CBIS mengolah seluruh sistem informasi. Kedua, ruang lingkup. Pada DBMS spesifik pada data, CBIS lebih luas. Peran-perannya dalam SIM untuk DBMS sendiri menyediakan data yang terstruktur. CBIS menyediakan sistem untuk mengolah data menjadi informasi. Salah satu contohnya untuk DBMS sendiri, MySQL atau Oracle, CBIS, MIS, dan DSS atau TP. Sistem informasi akuntansi atau disingkat SIA adalah sistem terstruktur yang mengumpulkan, mencatat, mengolah, dan melaporkan data keuangan untuk mendukung aktivitas operasional dan pengambilan keputusan dalam organisasi. SIA menggabungkan prosedur akuntansi, teknologi informasi, database keuangan. Tujuannya adalah menghasilkan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu. Komponen utama SIA antara lain manusia, prosedur, data, software, database, dan yang terakhir ada infrastruktur. Fungsi-fungsinya antara lain mengumpulkan dan mencatat transaksi keuangan secara sistematis, mengolah data menjadi informasi, mendukung pengendalian internal. SIA membantu mencegah kecurangan. Keempat, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan manajemen, dapat menentukan harga jual, anggaran, investasi, dan pengendalian biaya. Jenis-jenis sistem informasi manajemen.
Yang pertama adalah transaksi processing system atau TPS, kemudian ada manajemen informasi sistem atau MIS. Ketiga ada decision support system DSS, keempat executive support system ISS atau executive information system AIS, kemudian 5 office automation system atau OIS. Yang keenam ada knowledge management system, ketujuh enterprise research planning, yang terakhir, customer relationship management. Kemudian dilanjut sistem pendukung keputusan atau SPK dalam sistem informasi manajemen. Apa itu pendukung keputusan? Adalah sistem berbasis komputer yang membantu manajer dalam mengambil keputusan yang bersifat terstruktur atau tidak terstruktur. Tujuannya salah satunya adalah membantu memecahkan masalah yang kompleks. Kemudian komponen utama SPK sendiri adalah database, yang kedua model base, yang ketiga user interface, yang keempat knowledge base. Kemudian peran-peran SPK dalam SIM sendiri yaitu eh, berada di level manajemen menengah, dapat membantu perencanaan pengendalian dan pengambilan keputusan strategis. Kemudian SPK melengkapi TPS dan MIS sendiri. Yang dilanjut, oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.